dahulu, di-mute terlebih dahulu mic-nya, kemudian boleh on cam, kemudian kita akan memulai ibadah kita. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau adalah Allah yang makasih dan Allah yang setia, yang selalu melindungi setiap kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami di sini lewat Zoom dalam ibadah online PMDKJ di bulan Januari 2022 ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin jalannya ibadah pada malam hari ini, agar kiranya kami semua dapat fokus, pikiran dan hati kami fokus hanya kepada Tuhan, dan juga kami dapat menerima firman-Mu, dan kiranya firman yang akan disampaikan oleh Dr. Hendri Pakpahan itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ampunilah setiap dosa dan juga pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Ya, kita sangat bersyukur ya kita bisa melewati tahun 2021 dan kita sampai di tahun 2022 ini di ibadah online PMDKJ di bulan Januari ini. Ya, bersyukur kita semua masih sehat dan kita bisa bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah online pada malam hari ini. Nah, oleh karena itu, marilah kita naikkan pujian syukur kita dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, suka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, teman-teman, saat ini kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengambil sikap berdoa. Teman-teman, mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan renungkan kembali sikap hati dan hidup kita yang mungkin masih jauh dari kehendak Tuhan dan bahkan mendukakan hati Tuhan. Apakah kita masih sering mendahulukan hawa nafsu kita dan bahkan mengabaikan firman Tuhan? Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing dan akui setiap dosa kita di hadapan Tuhan.
Tuhan, setiap dari kami tidak ada yang luput dari dosa, tapi syukur kepada Allah yang oleh karena kasih-Nya telah meluputkan kita semua dari maut. Seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 7-8, sebab dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Ya, teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita naikkan lagu, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Pada Dr. Henry, dipersilakan. Shalom, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus. Mudah-mudahan suara kedengaran jelas ya. Ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Firman Allah yang kekal, firman hidup, yang memuaskan kami akan kehausan akan kebenaran. Biarlah Engkau sumber kebenaran yang kekal di dalam firman-Mu, berbicara kepada kami anak-anak Tuhan. Kami yang hidup di masa yang begitu rumit, masa-masa yang semakin sulit membedakan manakah Allah yang benar dan yang tidak benar, yang membuat kami seringkali dibingungkan akan realita, termasuk realita Allah. Tolong kami untuk mengenal Tuhan. Tolong kami terus berpaut kepada Allah yang kekal itu, Allah yang besar itu, menaruh pengharapan kami, dan tidak tergoyahkan betapa besar pun kesulitan di depan kami. Berkati anak-anak-Mu, hamba-Mu mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang limpah kepada PMDK, kepada anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam Zoom ini. Berkatilah waktu-waktu ke depan. Biarlah Allah yang bekerja di dalam diri Daniel adalah Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah Daniel yang menaruh segenap pengharapannya kepada Tuhan menjadi teladan kami, bagaimana kami pun harus menaruh setiap pengharapan dan pergumulan kami kepada Allah, meskipun di tengah-tengah kesulitan paling besar sekalipun. Berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi pengajaran iman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Baik, shalom. Sekali lagi, selamat malam buat saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya saya perkenalkan diri sedikit ya. Beberapa mungkin sudah kenal, nama saya Henry Pakpahan. Saya masuk FKUI tahun 94, tapi saya cukup senang hari ini saya bukan yang paling senior. Ada teman-teman senior yang lain ya. Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis jantung tahun 2004 di FKUI. Kemudian 4 tahun lalu melanjutkan studi teologi ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman PMDK yang melibatkan saya dalam pelayanan ini ya. Saya selalu senang melihat kalian
Saya selalu berusaha join kalau dapat itunya ya, dapat ajakan ibadah. Baik, saya diberikan topik yang sangat menarik. Saya akan share slide dulu oleh teman-teman pengurus. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Sudahkah? Ya, Dok. Sudah, Dok. Oke, The Prayer Life of Daniel. Jadi Daniel ini tokoh yang sangat unik dalam Perjanjian Lama. Nanti kalau saudara-saudara berkesempatan untuk studi dalam Perjanjian Lama, salah satu kitab yang paling banyak ditolak keberadaannya oleh sarjana-sarjana biblika modern sekalipun adalah kitab Daniel. Karena terlalu banyak bicara-bicara hal ke depan. Jadi terlalu banyak bicara tentang suatu peristiwa besar yang terjadi di depan, khususnya dalam masa depan kerajaan Babel, kemudian Media dan Persia. Dan yang membuat itu ditolak adalah karena nubuatan-nubuatan Daniel tentang Babel, tentang kerajaan Media dan Persia itu digenapinya kuat sekali, tepat sekali. Sehinggalah timbul dugaan bahwa Daniel nggak ditulis pada zaman itu, tapi sesudah penggenapannya terjadi. Dan di dalam tokoh ini ada seorang pria bersama beberapa orang temannya yang bernama Daniel, yang kalau kita baca dari awal sampai akhir, kehidupan mereka ini termasuk Daniel sangat mengenaskan. Dan pada hari ini kita akan sedikit belajar tentang kehidupan doanya. Meskipun buat saya pribadi, kehidupan doa Daniel ini sangat unik. Nanti saya akan sampaikan kenapa. Bagaimana mungkin orang seperti Daniel punya kerohanian yang begitu bagus. Nanti saya akan sampaikan sedikit. Hingga pada akhirnya kita akan sampai kepada anugerah, ya, anugerah yang memelihara Daniel ini besar sekali. Ya, oke, ya, saya akan ini dulu. Ini tujuan yang diberikan kepada saya ini bagus sekali. Saya harap ini pun jadi pembelajaran buat saya ya. Mudah-mudahan menjadi hal yang baik untuk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kekasih-kekasih Kristus. Bagaimana sih kita doa yang enggak kering ya? Kebanyakan sekarang doa kita itu kering, ritual, pagi, siang, sore sebelum tidur, pagi, siang, sore sebelum tidur. Kadang-kadang ya begitu ya. Apa sih masalahnya? Kenapa begitu kering? Allahnya melimpah. Dia di sana nggak pernah berubah. Jadi bagaimana kita memiliki relasi doa yang hidup dengan Allah. Nah, saya akan membacakan dengan singkat nats yang panjang ini. Saya akan bacakan ya, meskipun saya harap sih teman-teman sudah baca Daniel 6. Tapi saya akan bacakan sedikit agak cepat dengan penekanan di beberapa bagian. Nah, di ayat 1 ini kalau kita baca nats Inggris itu masuk ke Daniel 5 ayat terakhir ya. Hanya memang di terjemahan yang lebih baru ayat 2 inilah yang menjadi ayat 1. Nanti jangan bingung dengan perbedaan ayat-ayat yang digunakan. Oke. Daniel 6 ayat 1. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Jadi sudah cukup tua ya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja. Jadi ada 120 atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkannya di seluruh kerajaan. Jadi kerajaannya besar sekali. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Jadi ada 120 wakil-wakil raja, ada 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian
atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat 7, kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, karena ini udah levelnya Allah, jadi mereka beranggapan ini harus sampai kepada raja. Ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk. Pas ya, mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara itu telah pasti menurut undang-undang orang Persia dan Media yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap Raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Ya, jadi susah tidur ini salah satu pikirannya. Nanti kalau saudara-saudara ketemu pasien, susah tidur dok, mikirin apa, begitu ya. Itu kebiasaan saya. Ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Kalau dalam istilah Ibrani, menangislah dia dengan sayu. Sebetulnya ini tangisan ya, tangisan Raja Darius. Ia berkata kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada Raja, ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka
tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Jadi saudara-saudara, kisah ini unik sekali. Karena iman Daniel, Raja Darius akhirnya bikin KKR di seluruh kerajaannya tentang siapa itu Allahnya Daniel. Ya, karena Daniel. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melanjutkan peristiwa ini. Ini peristiwa yang unik. Saya rasa buat kita pun ini seringkali udah jadi cerita sekolah minggu ya. Beberapa waktu yang lalu pemilik Facebook ya, Mark Zuckerberg bilang mereka mau bikin bisnis metaverse. Aduh, saya nggak ngerti nanti. Bagaimana kalau akhirnya metaverse itu menjadi benaran terjadi? Kita akan kesulitan what is reality? Apa yang benar? Nanti di dalam metaverse itu ada Allah kah? Bagaimana kita menilai keberadaan kita, keberadaan realita, dan relasi-relasi yang ada di dalam realita yang kita hidupi? Ya, saking seringnya kita dengar mungkin Daniel in the Lion's Den ini berarti biasa. Ya, kalau anak-anak bilang ya B aja. Siapa sih yang nggak tahu cerita itu ya? Tapi pesan moralnya nggak lagi menggema di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Yang ada adalah cerita wow, seru. Begitu ya. Jadi apa yang ada di dalam? Nah, saya ingin sedikit mengintroduksi tentang siapa sih Raja Darius ya. Darius orang media ini. Jadi dia udah jadi raja itu pada usia yang cukup lanjut. Karena kalau nggak salah dia meninggal di usia 70 ya. Dan setelah dia menjadi raja setelah Belshazzar terbunuh. Nah, Belshazzar ini adalah anaknya Nebukadnezar. Jadi Belshazzar ini menjadi begitu sombong. Hingga Tuhan akhirnya menulis pesan kepada dia dengan tulis tangan di punggung itu ya. Mene tekel uparsin. Ya, tulisan begitu. Waktu saya masih SMP SMA, saya paling takut baca bagian itu ya. Tulisan di punggung itu kan bayangan itu cerita hantu. Mene tekel uparsin. Setelah itu Belshazzar mati dan Darius menjadi penggantinya. Nah, semasa Darius, ini Daniel tetap menjadi orang dipercaya. Nah, catatan tentang Darius ini nggak terlalu banyak. Tapi ada satu peristiwa yang menarik, nanti kalau teman-teman baca ya. Petunjuknya di mana? Daniel 9 ayat 1. Siapa sih Darius ini? Daniel 9 ayat 1 dituliskan begini. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasuerus,
dari keturunan Media yang telah menjadi raja atas kerajaan Kasdim. Nah, nama Ahasveros ini sering kita temukan di mana? Di kitab Ester. Nah, jadi Raja Ahasveros adalah raja yang begitu besar. Nah, kalau kita baca Ester 1 ayat 1 itu, wilayah kerajaannya ada 127 dari India sampai Ethiopia. Besar sekali. Nah, di zaman Darius anaknya itu tinggal 120. Nah, itu sebabnya tadi yang diangkat itu adalah 120 wakil-wakil raja. Jadi itulah Darius anaknya Ahasveros yang membuang Ratu Wasti dan kemudian mengangkat Ester sebagai ratu. Oke, nah itulah dia sedikit. Nah, apa yang dilakukan oleh Darius? Nah, ini menarik sekali. Sepertinya memang dia mengikuti dia mengenal daerah kekuasaannya dengan baik. Jadi di ayat 2 dan 3 ya Daryawesh, ini istilah Ibrani itu Daryawesh. Dia mengangkat 120 wakil raja. Mungkin itu berkurang 7 ya, waktu Ahasveros itu ada 127 wakil raja, atau nanti kalau kita lihat di NIV atau New King James, satraps itu istilahnya. Ahasdarpan itu seperti sebetulnya gubernur, tepatnya kayak di kita itu gubernur ya. Indonesia misalnya punya sekian provinsi. Nah, 120 provinsi, kurang lebih begitu. Nah, untuk mengepalai 120 wilayah ini. Jadi di atasnya ada lagi 3 orang. Nah, kalau kita samakan dengan kita apa di atas gubernur nggak ada ya? Mungkin 3 menteri dalam negeri, begitulah ya. Pejabat tinggi, governor, kalau di New King James Version. Kalau di NIV mereka pakai istilahnya administrator. Jadi memang nggak seragam ya. Sharkin. Jadi mengepalai 120 Ahasdarpan itu ada 3 Sharkin. Nah, dari mereka inilah langsung kepada Raja Melech Darius Daryawesh ini ya. Nah, ya begitulah, raja menilai kinerja semua orang-orang ini, semua pejabat-pejabat tinggi. Nah, dari nats yang kita baca tadi masih ada menteri, masih ada bupati, jadi masih ada pejabat-pejabat lain. Nah, singkat cerita, nah Daniel ini melebihi semua pejabat. Nah, sejak dia kanak-kanak kita tahu, waktu mereka pertama kali dari pembuangan sampai ke dalam kerajaan pun, mereka ini orang-orang yang di atas rata-rata. Daniel melebihi semua pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Nah, sebetulnya bukan roh yang luar, sebetulnya roh yang dimaksud, roh yang melebihi orang lain. Nah, jadi roh yang above, yang melebihi, lebih daripada orang lain. Dan aku bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaan begitu ya. Jadi Daniel mau dinaikin ke atas. Nah, disitulah malapetaka ini bermula. Jadi ada 2 wakil raja pejabat tinggi dan mencoba bermufakat dengan 120 wakil raja untuk menggagalkan hal itu. Ya, rencana Darius mengangkat Daniel rupanya mengundang malapetaka. Yang tadi kita sudah tonton, sudah kita baca kisahnya ya. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara ketika kita berbicara tentang kehidupan doa Daniel, saya ini terus terang orang yang sering bertanya, dari mana Daniel punya kerohanian yang sedemikian? Karena semua situasinya dia itu tidak memungkinkan bagi dia untuk memiliki kerohanian yang sedemikian. Tapi sebelum itu coba kita refresh dulu ya. Coba kita mundur. Apa yang sudah dialami oleh Daniel? Nah, kita tahu bahwa Daniel itu adalah anak-anak buangan. Jadi cerita itu ada dia ceritakan sendiri ya di Daniel 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Dibuang mereka. Jadi dibuang. Di ayat 4 dikatakan,
dibuang ya, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah itu dimasukkan ke dalam kerajaan. Jadi orang-orang muda. Nah, jadi kalau istilah Ibrani untuk neur ini orang-orang yang sangat muda, jadi anak mungkin 10 sampai 12 tahun. Jadi sekitar kira-kira itu usia mereka waktu itu. Jadi ini mereka anak-anak bangsawan ya, berperawakan baik, berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Itu di ayat Daniel 1 ayat 3. Jadi mereka ini adalah, Daniel ini khususnya adalah anak bangsawan Yehuda yang dibuang dari Yerusalem dan ditawan di Babel di usia yang sangat muda. Nah, saudara-saudara kalau coba berpikir, kerohanian apa sih yang ada pada anak umur 10, 12, 13 tahun begitu ya. Tentu ini tidak bermaksud mengecilkan ya. Makanya di depan tadi saya sebut, pada akhirnya pemeliharaan Tuhan dalam Daniel ini so amazing. Bukan hanya itu. Kemudian anak-anak tertentu ini dipisahkan dari komunitasnya. Sejak kanak-kanak sudah masuk ke dalam istana raja, di tempat di mana tidak pernah terdengar kata Elohim. Mereka tidak akan pernah mendengar pengajaran apapun yang tentang agama mereka sebelumnya, suara-suara, seruan kepada Allah yang mungkin mereka masih dengarkan di Yerusalem. Sejak anak-anak, muda banget. Mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. Komunikasinya pun sudah dalam bahasa di sana. Nanti kalau saudara belajar kitab Daniel, termasuk Daniel 6 ini bahasanya bahasa Aram. Jadi Daniel ini banyak menulis dalam bahasa Aram. Termasuk Daniel 6 ini ya. Jadi bukan hanya itu. Jadi education itu Kasdim, Babel. Dipisah masuk ke dalam komunitas Babel. Edukasi, pendidikan Babel. Santapan raja diperlakukan begitu tinggi. Meskipun buangan, diperlakukan begitu tinggi. Dapat hidangan dan santapan raja. Dididik di istana raja selama 3 tahun. Begitu lulus, itu pun bekerjanya pada raja. Bukan hanya itu, identitasnya diganti. Nah, kita tahu orang-orang ini, Sadrak, Mesakh, Daniel, Abednego itu semuanya diganti. Daniel, God is my judge. Diganti menjadi nama dewanya orang Babel, Belsazar. Tapi dari belakangan ini kita tahu ya, cara Daniel mengidentifikasi dirinya adalah tetap menggunakan Daniel. God is my judge. Identifikasi dirinya dengan Allahnya. Itu luar biasa sepanjang kitab ini. Meskipun dia seringkali dipanggil Belsazar oleh raja, oleh penguasa. Tapi dia mengidentifikasi dirinya sebagai Daniel. Jadi pendidikannya, budaya, kultur, ritual, namanya diganti. Itu yang dialami anak-anak ini. Anak satu ini khususnya Daniel. Ya, itu yang dialami. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita mengenal karirnya kemudiannya, bagus sekali. Pinter-pinter. Mereka ini luar biasa. Di masa Nebukadnezar pun yang menaklukkan orang-orang kerajaan Yerusalem di Israel Selatan ya, itu Yerusalem itu, Yehuda, menjadi orang penting karena kemampuannya menafsirkan mimpi yang mengguncangkan itu ya. Hebat sekali. Bukan hanya itu, dia menjadi orang penting Nebukadnezar, kemudian menjadikan orang penting di pemerintahan Belshazzar anaknya hingga Darius sampai Kores, itu tadi cerita tadi ya. Di masa Nebukadnezar, Daniel diangkat menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Tinggi banget. Ini negara penjajah besar ini, Daniel diangkat. Diberikan posisi bagus. Artinya ya, mbok ya cari aman aja lah. Udah kurang kepercayaan Nebukadnezar, Belshazzar juga menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Jadi sebetulnya dia mendapatkan apa yang dia mau, yang dia nikmati. Ya, termasuk apa yang kita cita-citakan mungkin sekarang ya. Posisi karir bagus, head of, CEO of misalnya. Menjadi kepala di sana sini nyaman banget. Gak usah lagi lah cari masalah. Ini zona nyaman. Ya, zona nyaman yang sempurna. Ya, sepanjang pemerintahan itu lagi Babel
sampai ke media Persia tadi. Kerajaan dua kerajaan besar ini Daniel itu on top. Meskipun demikian, ada satu yang nggak bisa lepas dari dia. Orang-orang yang membenci dia banyak. Orang-orang yang menganggap remeh tetap banyak. Jadi ada satu ikonnya dia ini adalah yang sering dilekatkan kepada dia. Salah seorang buangan dari Yehuda. Waktu Belshazzar itu mimpi yang punggung itu ya, mene tekel uparsin. Itu cara raja menyapa dia, engkau buangan dari Yehuda itu kan? Gitu. Meskipun posisinya tinggi banget. Termasuk di Daniel 6 ayat 14 tadi, cara para pejabat tinggi, wakil-wakil raja. Ada Daniel, salah seorangan buangan dari Yehuda itu, buangan itu. Dia tetap diperlakukan sebagai orang buangan. Itu paradoksnya hidup Daniel ya. Jadi kalau saudara-saudara pernah diberikan tinggi, tapi tetap dianggap remeh, Daniel pernah mengalaminya. Jadi jangan minder. Daniel is one of them. Tapi identifikasi dirinya nggak di situ. Identifikasi dirinya siapa? Daniel. God is my judge. Nah, jadi singkat cerita, dia bagus banget. Performanya bagus banget nih orang. Skornya bagus, harus naiklah promosi. Raja Darius berencana. Tapi rupanya malapetaka mengintai. Di antara 3 wakil raja, pejabat tinggi, 2 orang keberatan. Masak si orang buangan itu memimpin kita. Harusnya ya kita kaum kita dong. Bukan orang minoritas itu. Bukan hanya itu, mereka bermufakat dengan 120 wakil-wakil raja. Enggak hanya itu, menteri-menteri, bupati-bupati. Jadi Daniel adalah minoritas absolut. Ya, pada semua level. Jadi menarik baca kisah ini ya. Memang dari sejak anak-anak mereka biasa mengalami hal begini. Apa yang membuatnya begitu kuat? Nggak lari kemana-mana. Padahal dia bisa saja sampai datang ke Raja Darius. Mereka connect-nya bagus banget. Jadi Raja Darius itu gua banget. Daniel bisa bilang begitu. Bermufakat mengganjal rencana Darius, keberanian yang sedemikian ya, demokrasi yang begitu. Jadi bisa berikhtiar jahat ingin menggagalkan rencana raja. Mereka mengintai Daniel. Mereka tahu jam berapa dia di kamar, jam berapa dia bertelut. Mereka tahu akhirnya kelemahannya dalam pemerintahan mustahil kita temukan. No way. Daniel was perfect. Ya. Jadi luar biasa. Daniel itu perfect. Tapi dia biasa nyembah Allahnya. Wow, ini kelemahan atau kekuatan. Kelemahan atau kekuatan. Buat orang-orang ini, itulah kelemahannya. Ketika Tuhan menjadi kelemahan, waduh, luar biasa ya. Saya nggak tahu, saya bisa nggak nanti begitu, atau saudara-saudara bisa nggak nanti begitu. Ya, kepercayaan kepada Allahmu adalah kelemahanmu. Waduh, mengerikan ya. Saya pun mau kalau satu saat dicap begitu. Tapi ya begitu, mereka akhirnya tahu, hore, kita kesimpulannya ya, kita nggak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Akhirnya dibuatlah surat yang tadi ya. Dalam 30 hari ke depan, tidak boleh orang meminta, berlutut, berdoa kepada siapapun, kepada dewa-dewa, kepada manusia apapun selain kepada raja. Tapi memang perintah ini lucu. Kalau ini memang hendak memuliakan raja, kenapa hanya 30 hari? Why? Mereka hanya mengganjal satu orang itu. Tapi singkat cerita, demi didengar Daniel. Kesannya ini Daniel ini begitu ya, berita itu sebetulnya tidak. Now, dalam bahasa, kalau Ibrani itu sebetulnya netral saja. Akhirnya Daniel pun tahu. Begitu.
Now when Daniel knew that the writing was signed, kalau keputusan itu atau undang-undang itu sudah ditandatangani raja, dia pulang aja ke rumahnya biasa, B aja ya, santai saja. Di rumahnya, di atas itu ada kamar yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita ini menghayati bagian ini ya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Buat kita ini mungkin rutinitas yang monoton ya. Tapi buat Daniel tidak. Nah, itu yang dari kemarin saya coba memahami apa yang ada di balik. Ini rutinitas seperti ini. Nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Jadi misalnya di mana? Di NIV ya. Now when Daniel learned that the decree has been published, he went home to his upstairs room where the windows open toward Jerusalem. Memang ini jendelanya terbuka ke arah Yerusalem. Itu jauh ya, jauh banget. Tapi pokoknya arahnya ke Yerusalem. Jauh. 3 times a day he got down on his knees. Ya, menyembah di atas lututnya. Jadi kalau bahasa Ibrani itu menyembah di atas lututnya. Seperti yang NIV dan King James ini ya. And prayed and give thanks to his God. Just as he had done before. Seperti yang dia kerjakan biasa. Jadi meskipun keluar keputusan atau dekret yang menggemparkan Daniel atau orang-orang lain, tapi buat Daniel itu biasa saja. Ya, saya nggak ngerti apa sih yang membuat begini. Nanti saya akan coba gali, saya akan coba sampaikan kepada saudara-saudara. Jadi apa yang dikerjakan? Jendela rumahnya tetap saja terbuka ke arah Yerusalem. Dia nggak coba tutup. Ya barangkali apa sih salahnya kunci-kunci ya? Dia kan tetap bisa. Dia tetap menyembah, berlutut, berdoa, memuji Allah 3 kali sehari, sebagaimana biasanya. Jadi as if nggak ada yang terjadi, tidak ada yang mengancam. Padahal kita tahu yang terjadi kemudian, nyawanya diancam. Keputusan ini khusus ditujukan, undang-undang ini memang spesifik ditujukan kepada Daniel. Nanti akan saya gali lebih lanjut. Nah ini mestinya sih, saya nggak tahu bagaimana kalau kita dalam posisi ini ya, dengan posisi yang tinggi begitu, zona nyaman, penghormatan yang didapat dari pintu depan sampai pintu belakang istana, mungkin perumahan raja adalah tempat yang begitu dia nikmati, apalagi itu pasti perumahan besar, semua orang lihat. Lagi pula kan, ini kan cuma 30 hari. Jadi ada beberapa argumen atau alasan untuk kompromi. Untuk kompromi. Udahlah, bukan Daniel kan dia pejabat tinggi negara. Daniel pun pasti tahu akan posisinya. Bukankah Daniel memiliki kedekatan khusus dengan raja, dengan Darius? Ya kan? Nggak usahlah terlalu ekstrim. Untuk kita sekarang nggak usahlah terlalu ekstrim, jangan terlalu frontal, nggak enak. Bukankah nggak ada salahnya untuk tetap beribadah, tapi ya pintunya ditutup, jendela ditutup aja, nggak usah ketahuan gitu. Atau kan bisa kita beribadah di tempat lain, jangan di rumah itu orang udah tahu. Ya bisa di tempat lain, yang orang nggak tahu kita ada di situ. Tutuplah pintunya setidaknya. Toh ini kan larangan hanya berlaku 30 hari. Setelah itu kan gugur dengan sendirinya. Apa salahnya ikutin aja dulu. Tuhan juga ngertilah kelemahan kita ini kan. Siapa sih yang mau berhadapan dengan singa? Gitu kan? Lagi pula kita minoritas. Ya kadang-kadang kita perlu bijaksana. Situasinya lagi nggak bagus. Tuhan pun ngerti. Nah dalam situasi ini apa lagi? Kompromi is life saving. Ya kan ini menyelamatkan jiwa.
Ini beberapa argumen. Barangkali kalau saya akan pilih salah satu dari sini. Saya nggak akan ada tempat itu, tepat pulang ke rumahnya, itu rumah udah dimata-matain orang. Mungkin udah dipasang CCTV ya, kalau sekarang udah dipasang tuh CCTV. Direkam bagaimana dia tetap berlutut, berdoa, memuji Allahnya. Jadi ada ya 30 hari, setelah itu ya kan tinggal minta ampun lagi. Tuhan Maha mengerti. Tapi Daniel ini memang berbeda sekali ya, beda sekali. Jadi apa yang dia sudah alami dengan Allah yang membuat dia tidak mengambil keputusan-keputusan yang saya coba pikirkan ini. Yang saya coba rekayasa ya. Misalnya saya ada di dalam situasi yang sama. Udah enak banget posisinya, comfort zone. Ini perfect comfort zone. Mau ke atas kemana lagi? Raja nggak mungkin. Udah set, ini udah enak banget. Nah, jadi saya nggak ngerti apa sih yang ada di benak Daniel ya. Adakah sesuatu di benaknya yang cukup penting sehingga Allah untuk sesaat saja kita belakangi menjadi salah. Nggak salah ini membelakangi Allah. Meskipun hanya untuk 30 hari. Selebihnya bisa minta maaf aja. Apa yang cukup penting yang ada di dalam benak Daniel? Barangkali itu, ini kan demi karir. Kadang-kadang demi karir ya. Kadang-kadang demi pendidikan. Ya, jarang-jarang kita tahu kita susah masuk di jatah. Semuanya ada proporsinya. Kadang-kadang ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting masuk aja dulu. Selebihnya kita diskusikan, minta ampun, kasih persembahan. Ya, kadang-kadang itulah yang kita pikirkan. Tapi bagi Daniel itu nggak sepadan dengan Allah. Daniel nggak sepaham, tidak senilai dengan hakimku. Relasi dengan Allah itu relasi yang hidup, begitu hidup. Hingga Daniel nggak berani, dia nggak berani memikirkan hal-hal lain selain Allahnya. Bagi dia, segala kebaikan yang mengikuti, termasuk posisi-posisi yang begitu tinggi, dari kerajaan Babel sampai kerajaan Media Persia, adalah buah relasinya dengan Allahnya. Semua kenikmatan adalah buah relasinya dengan Allahnya. Mengapa Allahku yang harus kukompromikan? Jadi segala kebaikan ini yang kita alami pun sama. Semua yang kita alami, kita terima, pendidikan kedokteran mungkinnya, adalah buah relasi dengan Allah. Anugerah, semata-mata anugerah. Hanya kita kebiasaan apa? Lupa. Nanti saya akan ulas sedikit tentang lupa itu ya. Jika kita misalkan buat saya, pendidikan dokter saya berjibakunya luar biasa. Begitu alumni lupa yang Allah yang kita syukuri dulu dengan berlimpah-limpah. Begitu ketemu hidup sulitnya dunia alumni bekerja sana sini, misalkan pasca sarjana sana sini, kita lupa. Kita mencari shortcut, semuanya serba shortcut. Termasuk di dalam sehari-hari kan gitu, dok, ada nggak vitamin yang bikin langsung sehat? Memang kita maunya shortcut, semuanya maunya shortcut. Tapi hidup bagi Allah untuk Daniel nggak bisa dikompromikan. Terlalu indah, terlalu hidup, terlalu nyata Allah bagi dia. Nah, itu memang luar biasa ya. Jadi sebetulnya bukan karena pejabat tinggi ini, bukan karena jabatan sebagai kepala orang-orang bijaksana itu bukan. Itu bagi dia hidup yang berkenan di hadapan Allah. Akankah aku membuat keputusan atau pilihan yang menyimpang dari jalannya? Setelah apa yang kunikmati bersama-sama dengan dia. Jadi ini memang ini nggak pernah soal pekerjaan. Meskipun dalam hal pemerintahan dia itu
perfect, skornya sempurna. Luar biasa. Ini bukan soal pendidikan. Jadi kebanyakan pergumulan kita bukan soal pendidikan. Soal relasi. Bagaimana kita menikmatinya dengan Allah. Nah, saya ingin kembali ke yang pertanyaan saya tadi ya. Bagaimana sih dia punya kerohanian yang demikian? Saya pun sebetulnya sangat bingung. Karena saya coba studi kitab Daniel ini udah cukup sering. Saya ceritakan sedikit kenapa. Ya, sedikit kenapa. Karena apa? Karena mereka ini dibuang pada masa anak-anak. Neur, itu 10, 11, 12 tahun. Artinya mereka menuju pembuangan ke tempat di mana nama Allah, Elohim, Yahweh Elohim, nggak pernah disebut. Mereka berasal dari Yerusalem. Di masa pemerintahan Yoyakim yang perbuatannya membuat Allah begitu murka. Tiang-tiang penyembahan berhala di mana-mana. Jadi nama Allah tidak lagi disebut di tengah-tengah Yerusalem. Dari situlah Daniel berasal. Jadi bukan berada dari lingkungan yang begitu rohani kemudian dibuang, tidak. Mereka datang dari bangsa kerajaan yang sudah dibenci Allah sedemikian besar sehingga dibuang. Itulah mereka, itulah asalnya. Tetapi dalam perjalanan waktu itu, dia melakukan rutinitas yang enggak rutin. Nah, istilah saya begitu. Dia berlutut, berdoa, memuji Allah. Rutin dan prioritas. Enggak bisa diganggu. Rutinitas yang hidup. Ya, rutinitas yang hidup. Jadi bukan mati, rapuh, kering, gersang. Enggak. Jadi kebutuhan akan berlutut, berdoa, memuji Tuhan tetap prioritas. Meskipun dihadapkan pada pilihan yang mengancam jiwanya sekalipun. Dan saya pribadi yakin, karena keterangannya di kitab suci kan itu. Rutinitas yang dialami dan dinikmati ini begitu limpah dan nyata. Di tengah-tengah pembuangan ini, yang membuat setiap pilihan berat dalam hidup, termasuk yang mengancam nyawa, tidak setara untuk dibandingkan dengan relasi dengan Allahnya. Nggak ada yang setara. Aku mau tetap berelasi dengan dia. Kalaupun misalnya itu ya, api jadi taruhannya. Kalaupun singa jadi taruhannya. Jadi rutinitasnya nggak rutin. Memang rindu. Bukan kerutinan yang dipaksakan, tapi kerinduan. Rutinitas yang hidup akhirnya menciptakan sebuah disiplin rohani. Kebiasaan berlutut, berdoa, memuji. Jadi saudara-saudara, menarik cara Daniel menyampaikannya. Ya. Dia berlutut, memang itu menyembah posisinya, berdoa dan memuji. Yang lahir dari pengalaman yang nyata tentang kebesaran Allah. Jadi setiap kali saudara dan saya berdoa, apa yang kita nikmati? Dapatkah kita menikmati begitu mata kita tertutup? Kita langsung sadar, oh hadirat Allah yang besar, yang suci, besar, mulia. Bisa nggak kita mengingat berkat-berkat yang kita nikmati dalam tahun-tahun lalu? Hingga kita nggak bisa tahan untuk memuji Dia. Jadi akhirnya yang timbul adalah rasa haus untuk terus berlutut, berdoa, dan memuji Allah yang hidup. Dan itu nggak bisa dihalangi oleh dekret yang begitu menakutkan. Itulah alasan untuk kembali berdoa, berlutut, memuji Allah. Jadi ini adalah rutinitas yang menghasilkan rasa puas. Ini beberapa hal terakhir yang ingin saya sampaikan. Rutinitas yang menghasilkan rasa puas, limpah, penuh. Relasi yang hidup dan limpah dengan Allah. Satu-satunya relasi yang membuat kita puas. Di Mazmur 23 ayat 1 adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, dalam istilah Ibrani-nya itu Yahweh Roi lo echsar. Lo echsar, aku nggak mungkin mau lagi. Misalnya ya, ada seekor domba dikasih makan enak sekali sampai dia kenyang, terbaring lemas. Jadi kondisi terbaring lemas karena puas itu adalah echsar. Jadi dia dikasih makanan lain pun, ogah udah kenyang banget.
Udah full, enough. The Lord is my shepherd, I shall not in want. Kenapa aku menginginkan yang lain kalau aku sudah full, puas. Nah, itu yang ada di dalam Mazmur 23 ayat 1 itu ya. Aku tidak kekurangan, bukan sekedar tidak kekurangan, nggak mau apa-apa lagi, sudah full, I'm full with God. Jadi relasi yang benar yang menghasilkan rasa puas. Perasaan puas ini, puas karena Allah membuat kita enggak bergeming karena tawaran lain. Aku puas dengan relasiku dengan Allah. Nah, saudara-saudara terkasih, kekasih Tuhan Yesus, beberapa kita adalah dokter gigi, perawat, ya non-medis juga. Nah, seberapa besar kita menjalankan komitmen rohani untuk berelasi dengan Allah? Ya, untuk berelasi dengan Allah. Komitmen seberapa besar sih? Nah, ini perjuangan kita, pergumulan setiap hari. Taruhannya nggak gua singa kali, pasti nggak gua singa ya. Mungkin kehilangan beberapa berita begitu, kehilangan beberapa film. Seberapa besar kita menikmati kehidupan doa atau ibadah? Bukan sekedar meminta, doa meminta, tetapi tidak berlutut, menyembah, to praise. Dan pada akhirnya, akankah kita mengkompromikan Allah dan integritas hidup untuk demi satu hal lain yang tampaknya, wow, kebutuhan, karir, kebutuhan-kebutuhan dari satu kepada yang lain yang tak pernah terpuaskan. Silakan saudara-saudara gumulkan bersama-sama Tuhan sambil kita belajar dari Daniel. Saya rasa itu saja dulu. Tuhan Yesus memberkati. Barangkali kita mau ada 1-2 pertanyaan, boleh? Ya, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Lewat chat boleh raise hand juga boleh. Saya boleh bertanya? Ya. Saya manggilnya apa ya? Adik kali ya, saya lebih tua ya. Untuk Dr. Henry ya. Boleh, adik aja. Henry, kalau dalam sebuah keluarga kita harus mengambil keputusan. Saya pribadi harus taat kepada firman Tuhan. Tapi kalau adik kakak atau mama tidak setuju, ini kan hidup ini. Nah, bagaimana sikap kita? Saya ingin taat seperti Daniel gitu ya. Kita nggak boleh bohong, kita nggak boleh apa. Tapi anak sesuatu hal, ya ada kakak, ada abang, dan kita sebagai adik, ya nurut deh. Tapi nggak ada damai sejahtera mungkin ya. Nah, itu bagaimana sikap kita? Baik, langsung aja kali ya. Iya, langsung aja. Baik, ya makasih Kak ya. Memang itu masalah kita setiap hari. Tapi kalau saya biasanya, karena sering juga ditanya hal-hal begitu, termasuk dalam ini praktek sehari-hari ya, ada keputusan-keputusan itu yang hanya melibatkan saya. Ada artinya nggak terlalu pengaruh kepada orang. Terus terang memang saya nggak terlalu. Ini situasional ya. Saya rasa dengan kadang-kadang mungkin kakak pun udah tahu jawabannya ya dengan relasi begini. Kadang-kadang kita kan suara-suara orang itu mengganggu. Tapi sebetulnya apa? Bulan kita dengan Tuhan. Seberapa besar saya misalkan berdoa untuk itu. Kadang-kadang saya menyampaikannya bagaimana. Ada seorang, saya juga sedang apa istilahnya konseling begini ya. Orang ini anak bontot dalam sebuah rumah tangga yang besar. Dia tujuannya bagus banget. Hanya memang masa aku harus minta maaf, Bang? Ya udah minta maaf aja dulu. Nanti keputusan-keputusan lain akan keluar dari bijaksanamu. Tapi saya nggak tahu juga sih artinya seberapa besar sih itu bertentangan dengan iman. Terus terang saya nggak tahu. Tapi saya rasa kakak sendiri akan tahu itu dalam relasi yang benar dengan dia. Tapi kalau sampai mengkompromikan iman sih, mudah-mudahan sih tidak. Hanya kadang-kadang bijaksanalah cara menyampaikannya. Kadang-kadang kalau kita dalam suasana tegang,
hal yang baik pun jadi salah. Tapi kalau kita saling peluk, saling ini, doakan aku ya, misalnya, ya kurang lebih begitulah. Pada akhirnya relasi kakak dengan the mighty God yang limpah kita nikmati itu, aduh coba kalian yang begitu, kalian nggak akan gitu deh. Coba deh aku mau ambil keputusan itu aja deh, gitu misalnya ya. Saya nggak tahu persisnya exactly the situation. Tapi saya rasa kalau cara yang bagus gitu, mungkin mereka pun akan, lu keras kepala banget sih, tapi oke lah, gua setuju begitu misalnya. Misalnya ya, saya sih nggak tahu. Kira-kira begitulah. Ya, enggak, maksud saya sering bilang, kamu kaku sekali. Ini masih di dunia loh. Aku jadi diem aja deh. Ya, saya nggak boleh. Ya kadang-kadang ya, biasanya kan pengambil keputusan akhirnya kakak atau abang ya. Jadi saya udah bilang. Batak ya? Ya, kalau itu ya itu. Kalau nggak ini banget sih, saya sih akan, kalau saya itu cenderungnya kalau nggak terlalu frontal dengan iman, saya biasanya sih akan ngikut aja sih. Kalau saya ya. Iya. Ya makanya kita juga harus bijaksana ya. Dan iya. Ada damai sejahtera enggak ya? Dan ya, kita juga bilang, Tuhan, saya sudah berusaha, saya sudah mengungkapkan, tapi keputusan pada keluarga ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang begitu sih. Dan Tuhan, saya minta ampun kalau ini salah, kalau saya tidak maksimal menyatakan kebenaran itu, ya seperti itulah. Setuju. Terima kasih, Prof. Henry. Mama sama-sama. saya baru papahan loh. Oh, mertua saya baru tobing. Mama saya baru papahan. Terima kasih ya. Sama-sama, Nang. Oke, terima kasih untuk Karita pertanyaannya. Berikutnya ada Bang Freddy Ferdian ya, raise hand, boleh langsung saja Bang untuk pertanyaannya. Oh ya, terima kasih Dr. Henry. Saya sebenarnya tertarik dari kisah Daniel itu. Saya pernah baca kan ada 2 kisah menarik ya, yang mirip. Yang pertama Daniel di Gua Singa, kemudian yang Sardak Mesak Abednego di dapur perapian. Dua-duanya mungkin mirip, cuma sebetulnya sih saya pernah kepikirannya seperti ini ya. Apa yang membuat pada saat yang bersamaan itu ada kurang lebih kisah yang sama, tetapi tokohnya bisa berbeda. Maksudnya itu kan kayak suatu keputusan yang apa ya? Keputusan yang nasional gitu ya, keputusan publik. Kalau sekarang mungkin ya kayak PPKM gitulah ya, ada keputusan nasional di mana yang satu kena ke Daniel saja, yang satu kena ke Sardak Mesak dan Abednego saja. Nah mungkin karena tadi Dr. Henry sempat bahas dari sudut pandang teologianya, saya tertarik nih, apakah ada kajian tentang itu yang mungkin menerangkan kenapa bisa pada zaman yang relatif sama itu ada yang sebagian kena dapur perapian, sebagian kena Gua Singa. Apakah ada penjelasannya? Terima kasih. Ya, makasih. Saya sedikit coba ya. Karena kalau di Gua Singa memang beda zaman sih. Kalau beda itu kan di zaman Nebukadnezar. Itu kerajaannya masih kerajaan Babel. Nah, kalau di Daniel ini ceritanya ya. Dia kan dari zaman Nebukadnezar, anaknya Belsazar itu masih Babel. Tapi kan kerajaan Babel ini jatuh ke dalam Media dan Persia. Nanti jatuh lagi ke dalam itu Alexander Agung. Itu kan pecah kerajaan ini menjadi 4 yang dibagi-bagi oleh 4 jenderal, persis seperti nubuatan Daniel. Nah, saya nggak tahu. Memang kita kalau studi itu susah, karena saya coba studi karena ini literatur yang langka. Karena saya nggak sampai ke literatur luar sih. Ini pun kalau coba eksegesis kata-katanya itu terbatas. Karena kata-kata yang ada di dalam Daniel ini tuh hanya dalam bahasa Aram yang kita nggak temukan pada bagian kitab lain. Termasuk istilah berdoa, memuji, termasuk perapian di Daniel 3 itu bahasa Aram semua. Nanti kalau ada waktu saya ceritakan betapa sulitnya menerjemahkan kata itu. Karena saya hafal Ibraninya.
Kalau Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, nah itu kebalik-balik jadinya kalau diterjemahkan. Tapi istilah Ibrani-nya itu agak rada-rada nggak begitu. Tapi memang susah sih. Kalau itu pertanyaan Dr. Freddy ya, susah sih. Literaturnya saya rasa nggak akan. Kita nggak ketemu itu. Kenapa kira? Tapi itu beda zaman ya. Sadrak, Mesah, Abednego. Hanya memang sesudah peristiwa itu, sesudah peristiwa awal dulu, kan Daniel itu di kerajaan. Sadrak, Mesah, dan Abednego itu di luar kerajaan. Mereka ini berada di lokasi yang berbeda, termasuk membawahi Yerusalem itu kerajaan Yerusalem, Yehuda itu Sadrak, Mesah, Abednego. Tapi Daniel ini yang tinggal di kerajaan. Tapi saya rasa susah tuh untuk studinya itu. Itu aja sih saya rasa. Baik, terima kasih dok. Oke, terima kasih untuk Bang Freddy pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Suga Angga Wijaya. Apakah Daniel mendapat kekuatannya karena ketaatan demi ketaatan, tekad demi tekad yang dilakukan dimulai dengan menolak makanan raja? Ya, itu pertanyaan bagus banget ya. Itu ada di benak saya. Karena terus terang seperti saya bilang itu saya nggak ketemu. Ini Daniel, Sadrak, Mesah, Abednego ini dapatnya dari mana sih? Karena kalau pakai istilah yang digunakan, Neur itu ini anak-anak apa ya, ingusan, remaja-remaja ingusan. Kalau dibilang mereka berasal dari keluarga rohani, enggak. Itu bangsa lagi hancur-hancurnya. Makanya Allah membuang mereka. Kerajaan utara Israel sudah dibuang duluan ke Asyur. Ini kan belakangan kerajaan selatan ini karena kamu nggak bertobat terus dihajar, dikepung bertahun-tahun. Hingga ibu memakan anaknya, setiap orang meminum air seninya, kan begitu. Itu situasinya sudah sedemikian kerohanian yang hancur. Mereka minta bantuan ke bangsa lain, bangsa itu dihancurkan. Coba bekerja sama dengan bangsa lain, bangsa itu hancur. Jadi kerohanian mereka ini tuh hancur. Tapi jadi contoh ya, waktu mereka Nebukadnezar itu mimpinya. Ada cerita itu Daniel minta, mungkin kami bisa pecahkan. Akhirnya kan sebelum mau dibunuh itu semua orang-orang bijaksana, Daniel bilang, tapi dia pulang ke rumah, ketemu Sadrak, Mesah, Abednego. Ya mereka menanyakan Tuhan kayak begitu. Jadi kalau saya barangkali pengalaman satu kepada pengalaman yang lain. Oh, pekerjaan Allah besar. Jadi waktu mereka berhasil mimpi Nebukadnezar itu kan, wow, mereka langsung naik karirnya cepat banget. Dari pemeliharaan, termasuk waktu mereka hanya makan apa itu vegetarian. Lihatlah kami lebih pintar, begitu. Saya rasa itulah anugerah bekerja. Jadi Tuhan bekerja di dalam diri orang ini, mereka pun kemudian taat. Dari mulai memilih makanan taat, Tuhan bantu. Kemudian sampai pada kesulitan yang besar, Tuhan pun bantu. Kalau saya sih pemikirannya memang begitu. Jadi dari satu ketaatan, akhirnya tumbuhlah iman yang sedemikian besar yang bermula dari iman pada kanak-kanak ini. Saya juga begitu itu Dokter Suga, saya setuju. Itu yang pikiran saya. Karena iman Daniel besar gitu mulai dari anak-anak buangan itu. Saya setuju. Oke, apakah teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Boleh untuk mungkin satu pertanyaan lagi. Ada Alfred Paido Tampobolon ya, yang resen, boleh langsung ditanyakan. Shalom, Bang. Halo. Dr. Henry, terima kasih untuk bawa renungan firman. Walaupun saya mengikutinya baru sebentar, tapi ada beberapa slide sama penyampaian Abang tadi tentang Tuhan yang disembah Daniel, Bang. Yahweh gitu. Karena memang kan kalau kita lihat dari kitab Daniel, 3 kali sehari dia seperti yang Abang bilang tadi, rutinitas yang bukan rutin, rutinitas yang hidup. Dia berdoa, berlutut, memuji Tuhan. Dan Tuhan saat itu namanya adalah Bapa Yahweh. Nah, di sini saya bukan mau, karena memang kan sudah banyak juga di sosial media kan tentang nama Tuhan ini. Saya hanya menanyakan kembali ke Abang gitu, mengenai nama Tuhan ini secara pribadi gimana Bang? Apakah kita berdoa juga, bisa kita berdoa dengan nama Bapa Yahweh, nama Tuhan yang Maha Kudus itu, atau karena kan
kita sudah kembali kepada perjanjian baru ini, Tuhan Yesus Hamasiah Yesus Kristus. Apakah artinya perlu mungkin abang sudah bisa mengerti masuk pertanyaan saya, Bang, gitu. Karena memang kan sini kan banyak perbedaannya. Tapi sini bukan mau minta perdebatan gitu, karena tadi sudah sempat abang sampaikan, karena kan Tuhan juga bilang di Injil kan, yang Tuhan kehendaki penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apakah penyembah yang benar ini kembali kita kepada kebenaran yang sejati, nama Bapa Yahweh, yang nama yang kudus, yang Yod He Wau He, tetragrammaton itu, Bang. Terima kasih, Bang. Shalom. Shalom. Terima kasih ya, ini pertanyaannya. Hanya memang, jadi coba ya, kalau misalnya kita tanya, Tuhan, namamu siapa? Tuhan akan jawab apa? Ada nggak yang pernah bertanya begitu? Musa. Jadi siapakah namamu? Supaya aku menyebutnya kepada orang sono. Tuhan bingung. Artinya Tuhan bingung ya. Jawaban Tuhan tahu nggak apa? Aku adalah aku. Ehyeh, Asher, Ehyeh. I am, aku ya aku. Begitu jawabannya. Jadi siapa aku harus perkenalkan? Aku ini Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu cara dia memperkenalkan dirinya. Jadi memang kalau dalam hal nama, memang jarang bahwa Tuhan itu menghendaki itu the exact name. Karena Alkitab itu yang ada adalah title. Bedakan nama dengan title. Karena Musa nanya, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Itu jawabnya waktu Musa nanya kepada Tuhan. Jadi itu nanti satu kali kita diskusi, itu besar sekali itu nama. Karena saya pernah mempelajari khusus 3 kata itu. Aku adalah aku. Itu sebetulnya nggak tepat. I am who I am itu kurang tepat. Ahyeh, Esher, Ahyeh. Jadi memang ada ha-ha-ha-nya. Itu Yah. Itu kan hidup. Hayah itu hidup. Yahweh. Tetragrammaton itu ya. Nah itu dari sisi perjanjian lama. Tapi memang bukan nama yang disebut. Kalau Allah menyebut, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu more like attitude. Jadi kehormatan. Nggak sebut namanya pun nggak masalah. Di kitab Esther nggak pernah orang menyebut nama Yahweh. Bantulah aku mau berdoa puasa, mau ngomong sama raja, kata Esther kan. Dia nggak pernah menyebut nama Yahweh. Jadi akhirnya Tuhan menjawab itu dengan cara yang luar biasa. Kemudian kita tahu di Matius 6, ajar dong kami berdoa, kata murid-murid. Oh, berdoa begini aja, Bapa kami di sorga. Ya kan Tuhan Yesus jawabnya begitu. Ajarnya doa artinya enggak masalah. Sebetulnya the frasa untuk nama itu Tuhan enggak, kalau kesan saya sih enggak terlalu peduli. Tapi the attitude yang kita bayangkan ketika menyebut itulah yang sangat penting. Apakah kita meninggikan namanya dia? Artinya nggak ada yang lain tuh kalau sudah begitu, ya akulah dia. Itu sih jawaban singkatnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Alfred untuk pertanyaannya. Sepertinya disudahi dulu ya untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin lewat waktu bisa ditanyakan lagi kalau ada yang mau bertanya. Boleh untuk Dr. Henry Pakpahan untuk menutup dalam doa. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Betapa besar Allah yang kami sembah. Allah yang hidup, yang bekerja dari kekal hingga kekal di tengah-tengah orang-orang kesukaan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang terus bekerja sejak permulaan hingga sekarang. Di tengah-tengah kami yang terus menyerukan nama Tuhan. Dalam banyak kesempatan kami lemah ya Tuhan. Tolong kami untuk terangkat kepada Tuhan. Tolong kami untuk haus akan Tuhan. Tolong kami untuk mengerti bahwa tidak ada yang dapat memuaskan kami selain daripada Allah kami. Berkati kami, berkati anak-anak-Mu. Biarlah pelajaran iman dari Daniel pada hari ini membuat kami mengerti dan sadar untuk memiliki kehidupan doa yang hidup, yang rutin tapi hidup, yang puas, perasaan puas karena Tuhan. Tidak ada pertolongan bagi kami selain daripada Tuhan. Tidak ada sumber berkat bagi kami
selain daripada Tuhan. Kepada Tuhan kami berharap karena Engkaulah yang ampunya kami. Hamba-Mu terus berdoa untuk pelayanan kekasih-kekasih Tuhan ini di PMDK. Berkati mereka, semua program pelayanan, kesehatian di antara mereka. Bila lewat pelayanan mereka banyak orang dijamah oleh Tuhan melalui firman-Mu, baik itu virtual maupun offline nantinya. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat dan juga doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Inget. Ya, shalom teman-teman sekalian, selamat malam. Selamat bergabung juga buat teman-teman dan kakak-kakak yang baru bergabung di hari ini. Selamat datang di ibadah PMDKJ kita. Bersyukur untuk ibadah PMDKJ di awal tahun, di 2020. Dan bersyukur juga buat pelayan-pelayan yang boleh melayani kita di hari ini. Slide. Ya, tadi pembicara ada Dr. Henry Pakpahan, lalu MC-nya ada Dr. Doroti dari FKUP 2013, kemudian pemusiknya ada Dr. Jimmy Sembiring dari FKUI 2010, lalu ada Alfian Sembiring dari FTMD ITB 2019. Slide. Ya, teman-teman, kehadiran PMDKJ, visinya adalah menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah, lalu misinya melalui wadah pemuridan, dan pengutusan, koas, ataupun profesi, dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Slide. Nanti akan ada persembahan, teman-teman. Persembahan ini untuk membantu pelayanan di PMDKJ, bisa diberikan melalui nomor rekening yang sudah tertera, ataupun bisa melalui dompet digital di nomor telepon yang sudah tertera juga. Slide. Ya, ibadah hari ini teman-teman bisa saksikan juga kembali di melalui YouTube Perkantas Jakarta playlist PMDKJ. Ataupun teman-teman mau melihat ibadah sebelumnya di tahun sebelumnya bisa juga dilihat melalui YouTube Perkantas Jakarta. Slide. Iya, bisa keluarkan agendanya teman-teman untuk mencatat ibadah PMDKJ di bulan depan di tanggal 17 Februari dengan tema Loving and Faithful God. Berharap kita bisa bertemu lagi di bulan depan. Slide. Teman-teman, kami ada program namanya Care Group. Teman-teman bisa bergabung bersama kami. Program ini akan dilaksanakan di Kamis minggu depan, tanggal 27 Januari. Jadi Care Group ini adalah wadah untuk jemaat PMDKJ bisa saling berbagi cerita, untuk saling menguatkan, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Diadakan tanggal 27 jam 7 malam melalui Zoom. Teman-teman bisa melihat linknya di layar. Slide. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh bersama-sama bersatu, menikmati ibadah, kembali dikuatkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau terus rindu untuk mengundang kami bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami bersyukur ya Tuhan, ketika ibadah ini boleh terus berlangsung sampai pada hari ini. Kami akan menaikkan setiap pokok doa kami, kiranya Tuhan yang boleh menuntun hati kami untuk boleh menikmati waktu kami berdoa bersama Tuhan. Mari bersama-sama berdoa untuk vaksin booster dosis ketiga di Indonesia. Bagi pria, mari berdoa bagi distribusi kebutuhan vaksin agar dapat tersalurkan di setiap daerah sesuai kebutuhan. Bagi yang wanita, mari doakan agar masyarakat Indonesia dapat mengikuti proses vaksinasi ini dengan baik. Mari berdoa.
Mari berdoa bagi penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Penambahan kasus COVID-19 harian di Indonesia kini meningkat, lebih dari 800 kasus per hari. Kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia sejalan dengan meningkatnya jumlah kasus Omikron di tanah air. Bagi yang wanita, mari berdoa bagi masyarakat Indonesia untuk terus sadar dalam menjalankan protokol kesehatan. Bagi yang pria, mari berdoa untuk setiap pribadi yang saat ini sedang dalam pengobatan karena terjangkit COVID-19. Doakan agar Tuhan memberkati setiap proses pengobatan. Mari berdoa. Mari berdoa untuk kondisi Pemprov DKI Jakarta telah menutup 39 sekolah selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%. Hal ini dikarenakan adanya siswa dan guru yang terpapar COVID-19. Mari doakan agar kondisi ini tetap menolong guru dan juga murid dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik melalui online. Mari doakan bagian ini. Mari bersama-sama berdoa untuk pemindahan ibu kota negara baru. Presiden Joko Widodo mengatakan pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur merupakan transformasi besar yang dilakukan pemerintah. Salah satunya membangun smart city di ibu kota baru. Mari berdoa, kiranya Tuhan memimpin dan memberikan hikmat kepada pemerintah dalam merencanakan proses ini. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami yang setia, Bapa yang adalah gembala kami menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu, kiranya terjadi seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Kak Ina untuk warta jemaat dan juga doa syafaatnya. Sungguh bersyukur kita bisa menikmati ibadah PMDKJ pada malam hari ini dengan tema yang tentang Daniel, supaya kita juga terus belajar ya dan terus menikmati kehidupan berdoa kita setiap harinya, agar kita juga makin mengenal Tuhan dan juga kita dapat tetap berjalan dalam kehendak Tuhan saja. Nah, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan juga yang akan diberikan ke PMDKJ. Sambil mengumpulkan persembahan, kita juga akan menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam.
Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Henry boleh menutup dalam doa. Mari kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman, dan hanya firman yang menguatkan kami, meneguhkan kami, mengingatkan kami untuk terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Kami adalah kepunyaan Tuhan. Kekuatan kami hanya ada ketika kami berelasi dengan Tuhan. Biarlah relasi kami dengan Tuhan adalah relasi yang hidup, yang menghidupkan kami untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun panggilan kami saat ini, apapun pendidikan kami, pergumulan kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, biarlah Tuhan menumpangkan tangan-Mu atas kami. Saudara-saudara terkasih, tundukkan kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Allah yang begitu limpah sejak kekekalan, yang diwujudkan dengan sempurna oleh Kristus yang menumpahkan darahnya bagi kita, dan kiranya pertolongan Roh Kudus yang telah memeteraikan kita di dalam kekekalan akan terus menyertai kita melaksanakan tugas-tugas setiap hari dengan penuh cinta dan hormat kepada Tuhan, dengan penuh kasih kepada sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman boleh bersaat teduh sejenak.